Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, terlebih dahulu marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita sempurnakan dengan sholawat amrik dan 4 Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan tawassul kita, dengan menyambungkan rohani kita ke guru kita, apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyin mustafa. Lahumul Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Pada kesempatan malam hari ini, setelah kita membahas tentang 4 Asmaul Husna, yaitu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, sekarang kita membahas tentang ilmu Allah, yaitu sifat ilmu. Mulai dari kalimat ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada, ya'lamu sirra wa akhfa, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan seterusnya. Ketahuilah bahwa dalam akidah Asy'ariyah,
yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yang itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Sifat ilmu itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah. Ya, karena melekat itulah kemudian Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh dan sempurna. Pengetahuan Allah atau ilmu Allah itu meliputi semua yang tampak dan tersembunyi, yang nyata dan yang gaib, yang ada di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, yang telah, sedang, dan akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Di dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan di sisinya kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur tidak diketahui oleh Allah. Wala habbatin fi dzulumatil ard. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah benar-benar Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Nah, dengan modal seperti itu, kalimat yang ditulis di kitab Al-Anwar ini mudah-mudahan akan lebih mudah kita memahaminya. Ahata bikulli syai'in ilma. Dia Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Kata ahata ini secara bahasa berarti meliputi atau mengelilingi. Artinya Allah memiliki pengetahuan yang mencakup segala sesuatu tanpa terkecuali. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang luput dari pengetahuannya. Lah bagaimana bisa luput? Bagaimana bisa terlewat? Wong segala sesuatu itu dikelilingi, diliputi oleh ilmu Allah. Dari sini kita menjadi tahu bahwa ilmu Allah itu tidak hanya mencakup hal-hal yang tampak di permukaan. Hal-hal yang tersembunyi di dalam hati pun Allah tahu. Nah,
Dari kata ahata, kita juga menjadi tahu bahwa sebegitu dekatnya Allah dengan kita. Sebegitu dekatnya Allah dengan seluruh ciptaannya. Kalau kita sudah tahu bahwa segala ciptaan ini dikelilingi, diliputi oleh ilmu Allah, maka Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi seluruh makhluk ciptaannya. Nah, bagi orang yang beriman, justru dengan diperhatikan, dengan diawasi, ini menimbulkan rasa aman tersendiri baginya. Karena apapun yang dialami oleh orang beriman, dengan modal keimanannya itulah ia merasa percaya, ia yakin bahwa Allah Maha Tahu keadaannya. Itulah kenapa di dalam Istighosa As-Sofa, kalimat yang terus diucapkan secara berulang-ulang, ya man ilmuka bihali yughni an su'ali. Wahai zat yang ilmumu, atau ya man ilmuhu bihali yughni an su'ali. Wahai zat yang ilmunya terhadap keadaanku mencukupkanku dari meminta. Artinya sebenarnya kita tidak perlu meminta. Kalau soal apa saja yang kita alami. Karena apa? Karena berkeyakinan bahwa ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang kondisi kita, tentang keadaan lahir dan batin kita, ini sudah mencukupkan baginya. Jangankan sampai diucapkan, dikerentek halus yang kita sendiri tidak tahu pun, Allah Maha Tahu. Nah, kalimat yang ditulis di kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, yaitu ahata bikulli syai'in ilma, ini selaras dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kita tahu bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Nah, pengetahuan kita, keimanan kita harus bertambah. Setelah kita berkeyakinan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, kemudian kita meyakini bahwa segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit, ini diliputi oleh ilmu Allah.
kata muhita ini menunjukkan sifat yang aktif. Di situ Allah tidak hanya mengetahui, sekaligus menguasai segala sesuatu. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa tidak ada satupun atau sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Dari pemahaman ini akan menyadarkan kita bahwa apa yang kita ketahui, pengetahuan kita, ilmu kita sangat-sangatlah terbatas. Sehingga dengan keterbatasan itu seringkali kemudian kita berpikiran sempit, berpandangan sempit, terbatas, dan seterusnya. Gampangnya gini, seringkali kemudian kita dalam melihat segala sesuatu itu, sudut pandang kita, perspektif kita adalah terbatas dan sempit. Itu yang harus kemudian terus-menerus kita sadari bahwa apa yang kita ketahui sangatlah terbatas. Sementara sudut pandang Allah, pengetahuan Allah, perspektif yang dimiliki oleh Allah sangatlah sempurna dan menyeluruh. Kita ambil contoh gini. Di kehidupan sehari-hari, ketika kita hanya melihat dari satu kondisi, misalkan seseorang bernasib kurang beruntung, atau kenapa si A ini lahir tidak dalam keadaan sempurna secara fisik, misalkan begitu. Ini kalau sudut pandang manusia, ilmu manusia yang terbatas, pasti ini sesuatu yang ya kurang beruntung dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan pengetahuan Allah, sudut pandang Allah, perspektif Allah yang sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu, pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah agar kita tidak mudah menilai orang lain dari sudut pandang kita. Atau kita tidak gampang menilai orang lain dari sekarangnya. Boleh jadi seseorang itu di hari ini, di saat ini, ia belum ditakdirkan beriman kepada Allah. Tapi siapa tahu esok atau esok lusa atau minggu depan ia justru lebih beriman dibanding kita. Begitupun sebaliknya. Pelajaran yang kita dapatkan lagi dari ahata bikulli syai'in ilma atau wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kita diingatkan bahwa posisi kita adalah ciptaan. Dan Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah meliputi seluruh ciptaannya. Artinya kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyembunyikan dari orang lain. Bahkan dari malaikat bisa. Tapi dari Allah tidak akan pernah bisa. Tuh. Kemudian wa ahsa kulla syai'in adada.
Dan dia menghitung segala sesuatu dengan teliti. Kata ahsa secara harfiah berarti menghitung atau mencatat. Sementara kata adada berarti bilangan atau jumlah. Nah, kata ahsa ini juga menunjukkan tindakan aktif. Yang berarti Allah tidak hanya menghitung, tetapi juga mencatat dan mengetahui setiap detail dari ciptaannya. Sedangkan kata adada ini bisa diartikan sesuatu yang terhitung, memiliki jumlah tertentu atau terukur. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya mengetahui keberadaan segala sesuatu, tetapi juga menghitung dan mencatat jumlahnya dengan rinci dan teliti. Mari kita kupas, setidaknya ada 7 poin yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kata wa ahsa kulla syai'in adada. Kalau secara terjemahan, ya Allah menghitung segala sesuatu dengan teliti. Nah, pelajaran pertama, kekuasaan Allah dalam menghitung. Kalimat wa ahsa kulla syai'in adada ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna dalam menghitung dan mengetahui segala sesuatu. Ini ya berbanding terbalik dengan makhluk. Kemampuan kita menghitung, kemampuan kita mengetahui sangat-sangatlah terbatas. Kita tidak pernah bisa menghitung jumlah rambut kita sendiri, rambut kita masing-masing misalkan. Tapi pengetahuan Allah, kekuasaan Allah dalam menghitung itu sempurna. Nah, di samping kekuasaan, kemampuan untuk menghitung, Allah juga sekaligus mengatur setiap detail dari ciptaannya. Kita bayangkan dari manusia saja. Waduh, sudah nggak mampu kita menghitung. Ini dari sisi hitungan, belum dari sisi pengetahuan. Maka setiap aspek ciptaan dari sistem tata surya hingga struktur molekul yang paling kecil. Kita bayangkan tata surya yang sebegitu besar, kemudian molekul-molekul dari atom-atom yang terkecil. Ini pola, proporsi, perhitungan yang sangat kompleks dan teratur, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pernah nggak kita merenungkan betapa maha kuasanya Allah? Dalam hal menghitung saja, belum mengatur, belum lagi pengetahuannya tentang seluruhnya itu. Nah, ini nanti tujuannya adalah agar ketika kita merenungkan, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, kita benar-benar bisa mengagungkan Allah. Kita benar-benar ya bisa bertasbih. Pelajaran kedua adalah ilmu Allah yang menyeluruh. Dari kata ahsa kulla syai'in adada.
ilmu Allah, pengetahuan Allah itu tidak hanya bersifat umum. Yang besar-besar saja enggak. Ilmu Allah juga menyangkut hal-hal yang spesifik dan terperinci. Allah mengetahui jumlah seluruh makhluk ini. Sifat setiap makhluk. Keadaan setiap makhluk. Semuanya diketahui oleh Allah. Belum lagi peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh setiap makhluk. Belum lagi terkait dengan ukuran fisik. Setiap makhluk hidup. Berapa jumlah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia misalkan. Setiap makhluk hidup. Nah, semuanya itu ahsa. Nah, kata ahsa itu sebegitunya. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi ini tidak kemudian sia-sia. Setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi, semuanya mengandung makna dan hikmah. Kenapa kemudian ada banjir? Kenapa kemudian ada kebakaran? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan seterusnya. Jika kita melihat dari maha taunya Allah akan segala sesuatu, maha meliputinya Allah atas segala sesuatu, niscaya kita akan disibukkan dengan mencari makna dan hikmah di balik setiap peristiwa dan kejadian tersebut. Nah, seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk setiap makhluknya. Ini semua berada dalam rancangan Allah. Bisa dibayangkan betapa pengetahuan Allah yang menyeluruh, yang maha tahu semuanya itu, sementara kita hanya tahu dari sudut pandang kita. Kemudian kita menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Andai kita kemudian agak tahulah dalam satu hal dari A sampai Z-nya, pasti kita kemudian tidak gampang menyalahkan dan seterusnya. Justru ya mencari hikmah, mencari makna, kemudian mencari solusi dan seterusnya. Oleh karena itu, ya tuntutan bagi kita adalah bagaimana untuk terus-menerus meningkatkan wawasan, keilmuan kita masing-masing. Agar ya kalau ilmunya sempit, sama dengan orang janganlah kemudian mencoba untuk membongkar lautan, sementara yang kita gunakan bermodalkan pancing. Pelajaran ketiga dari kata ahsa kulla syai'in adada. Ini ketelitian dan presisi Allah di dalam mengelola, mengatur. Allah sangat-sangat teliti dan semuanya presisi. Presisi itu tidak ada silih genje, tidak ada yang tafawut. Apa saja yang diciptakan oleh Allah, kemudian pengelolaan Allah, pengaturan Allah atas segala sesuatu, semuanya
menunjukkan ketelitian dan presisi Allah. Oleh karena itu, dari pemahaman ini kita menjadi tahu bahwa setiap makhluk, setiap peristiwa, setiap fenomena alam ini memiliki tempat dan fungsinya masing-masing. Semuanya telah ditentukan oleh Allah dengan sangat cermat dan teliti. Jadi, kalau kita melihat, ya kalau bahasa manusia itu tahu kinerja, tahu bagaimana, dan lain sebagainya. Tahu pengaturan dan seterusnya. Ya niscaya di kondisi apapun kita akan bisa menerima. Satu contoh misalkan, mulai pagi sampai malam hujan, deres, sampai banjir. Bagi mereka yang memahami ilmu Allah, sifat ilmu Allah, ia tidak akan menyalahkan. Karena yang mendatangkan hujan, banjir, dan seterusnya, semuanya dalam pengetahuan Allah. Semuanya dalam pengaturan Allah. Dan tidak ada satupun pengelolaan, pengaturan Allah atas setiap makhluknya yang tidak baik bagi makhluknya. Mustahil. Mustahil Allah berbuat tidak baik terhadap makhluk ciptaannya. Mustahil Allah berbuat zalim kepada makhluk ciptaannya. Pelajaran keempat, keteraturan alam semesta. Jadi kita tahu bahwa Allah tidak hanya menciptakan, Allah juga sekaligus mengatur seluruh alam semesta ini dengan begitu teliti, cermat, detail, dan seterusnya. Semuanya alam semesta ini, antara satu dengan yang lainnya, ini berada dalam koordinasi yang sempurna. Jadi tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah. Tidak ada yang keluar dari kemudian berjalan sendiri-sendiri. Bahkan jumlah, ukuran, semuanya ditetapkan oleh Allah. Kita saja misalkan diserai sesuatu, ketika kita diminta untuk mengatur sesuatu, memimpin, mengkoordinasi, kita butuh banyak orang. Kita tidak mampu melakukannya itu sendirian. Bahkan itu pun tidak bisa berjalan dengan harmonis. Tidak bisa menyenangkan semua orang dan seterusnya. Nah, inilah perbedaan yang sangat mencolok. Kalau Allah enggak. Semua yang diciptakan oleh Allah, dari yang besar hingga yang kecil, ini menciptakan keseimbangan dan harmonisasi yang indah dalam seluruh ciptaan. Nah, keseimbangan inilah cermin dari keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan dan proporsi yang tepat. Contoh siang dan malam gitu ya. Sehingga
setiap ciptaan ini berfungsi sebagaimana tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Dari sini kita jadi tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan tanpa tujuan. Termasuk peristiwa. Yang berlaku pada seluruh makhluk. Allah memberikan ujian. Allah juga memberikan nikmat kepadanya. Nah, ujian dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya ini juga untuk keseimbangan. Ya itulah keseimbangan ilahi. Tidak mungkin satu orang itu kemudian mengalami musibah terus-menerus, ujian yang terus-menerus tanpa mengalami nikmat dan seterusnya. Demikian pula tidak ada orang yang dalam hidupnya itu mendapatkan nikmat terus-menerus tanpa pernah mendapatkan nikmah, bencana. Enak terus, gak tahu gak enak. Atau diwalik, gak enak tok, gak tahu enak, gak mungkin. Wong itu semua diberikan oleh Allah dalam rangka keseimbangan ilahi. Nah, ketika kita mungkin diberikan nikmat, kita lupa bersyukur, kita tidak bersyukur. Untuk keseimbangan ilahi, kita diberikan musibah. Nah, oleh karena itu, bagaimana dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita bisa menyelaraskan, menseimbangkan antara jasmani rohani kita. Tidak mungkin di dalam proses itu langsung seimbang. Ada kalanya ketika kita mengutamakan sisi rohani, jasmani kita kalah. Ketika kita lebih mementingkan jasmani kita, rohani kita kalah. Begitu seterusnya. Nah, dalam rangka itu semua, ujian, nikmat yang diberikan oleh Allah, yang merupakan keseimbangan ilahi, itu semua juga bagian dari rencana besar Allah. Ketika kita melihat bahwa ini merupakan rangkaian proses, rangkaian rencana besar Allah, niscaya kita akan bisa menerima setidaknya ketika peristiwa kejadian yang menimpa kita tidak sesuai dengan harapan. Jadi semua yang berlaku, kita tidak usah kemudian berpikiran melihat ke seluruh alam semesta. Cukuplah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bahwa semua yang berlaku dalam diri setiap ciptaan adalah keseimbangan ilahi. Maka ketika kita banyak tertawa, ujung-ujungnya nanti dibuat nangis. Begitu sebaliknya. Nah, itulah untuk keseimbangan itu. Pelajaran kelima, keindahan desain ilahi. Nah, keteraturan dan presisi dalam ciptaan ini menunjukkan betapa maha indahnya Allah. Betapa kemudian desain setiap ciptaan Allah itu benar-benar maha indah. Oleh karena itu, bagi siapapun yang hatinya dipenuhi dengan nur jamaliyat,
ia akan melihat segala sesuatu itu semuanya indah. Karena segala ciptaan ini merupakan pantulan, manifestasi dari asma dan sifat Allah. Tidak akan pernah seseorang yang jika benar-benar melihat dengan nurul iman, dengan cahaya keimanannya, melihat ciptaan Allah itu yang tidak indah, tidak serasi, tidak presisi, tidak pernah. Ujung-ujungnya adalah dengan modal keimanan, mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Yang keenam, jika kita memahami bahwa Allah itu maha menghitung segala sesuatu dengan teliti, maka kita akan mendapatkan kesadaran akan pengawasan Allah atas kita. Karena setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap lintasan pikiran kita, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerentekkan di hati kita, Allah Maha Tahu. Nah, tidak kemudian berhenti hanya Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Sekaligus Allah juga menghitung dan mencatat. Jadi setiap amal baik, setiap pikiran baik, setiap kerentek baik, setiap prasangka baik, ya dihitung sebagai amal baik. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk, setiap ucapan buruk, setiap pikiran buruk, dan seterusnya, ya dihitung sebagai amal buruk. Dan dicatat oleh Allah. Yang pada akhirnya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Setiap detik waktu, setiap peristiwa yang kita alami masing-masing dalam kehidupan kita, itu semuanya dicatat oleh Allah dengan teliti. Mulai lahir kita sampai meninggal kita. Nah, jika kemudian rasa iman kita, rasa percaya kita kuat bahwa Allah Maha Tahu, ini akan membangkitkan kesadaran Allah senantiasa mengawasi dan memperhatikan setiap gerak dan gerik kita. Otomatis ketika kita merasakan pengawasan Allah atas kita, atau yang diistilah ketasawufan, setelah seseorang benar-benar muraqabatullah, ia akan sangat berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan muraqabatullah itu adalah obat. Sebaliknya, jika rasa iman seseorang itu melemah, yang terjadi adalah dia senantiasa muraqabatun nas. Dan muraqabatun nas itu adalah penyakit.
ketika melakukan segala sesuatu karena manusia, merasa dilihat oleh manusia, dan seterusnya. Ketika tidak ada manusia, tidak melakukan, dan seterusnya. Ini muraqabatun nas. Nah, orang-orang yang berkesadaran tinggi akan pengawasan Allah atas dirinya, orang-orang yang sudah benar-benar bisa bermuraqabah selalu setiap saat, yang itu dilakukan di hati, yang muraqabah itulah zikrul qalbi. Masih ada tingkatan atasnya lagi. Yang paling dasar ya zikrul lisan, kemudian zikrul nafas, baru zikrul qalbi. Nah, zikrul qalbi ini sudah tidak mengucapkan. Muraqabah itu merasakan. Merasakan kebersamaan Allah, merasakan kedekatan Allah, merasakan pengawasan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, jika sudah benar-benar seperti itu, ia akan terus memperbaiki dirinya, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin benar muraqabahnya, semakin ia terus menaik. Jadilah orang-orang yang seperti itu benar-benar berprinsip hari ini lebih baik dari kemarin. Ini rumusnya ya awal di muraqabah. Pelajaran yang ketujuh yang kita dapatkan dari kata aqsa kulla syai'in adada, yaitu tentang penerimaan qada dan qadar Allah. Setelah kita tahu bahwasannya Allah mengetahui segala ciptaannya, Allah menghitung dan mencatat segala peristiwa, kejadian, perbuatan, dan seterusnya setiap makhluk. Otomatis dari A sampai Z-nya kehidupan kita masing-masing ini sudah berada dalam catatan Allah. Ya, bahasa yang seringkali kita dengar konteks di Siratan Pawaton, kabeh tinakdir saking pangeran. Ini kalau sudah benar-benar memahami bahwasannya sifat ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sifat menghitung Allah itu menghitung dengan teliti dan detail. Tidak hanya mengetahui, juga menghitung, sekaligus mencatat, dan seterusnya. Nah, dari sini ketika menghadapi kesulitan hidup, seseorang yang sudah kuat imannya, ia akan meyakini bahwa itu semua bagian dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya. Apa yang sudah terjadi, itulah takdir. Nah, ketika Allah menetapkan segala sesuatu, ketika Allah mentakdirkan segala sesuatu, ini juga menetapkannya tidak ngawur. Semua berdasarkan ilmu dan kebijaksanaannya. Oh, si A ditakdir begini. Ini juga berdasarkan ilmu dan kebijakan Allah, kebijaksanaan Allah. Jika yang kita cari, yang kita dapatkan adalah ilmu atau hikmahnya, ya kita mendapatkan itu
berarti benar. Jadi ketika diuji nikmat, nikmat itu juga ujian. Maka kita harus mendapatkan ilmu. Ketika kita diuji tidak nikmat, balak, musibah, kita harus mendapatkan hikmah. Nah, itu yang benar. Disitulah kondisi orang beriman itu. Maka benar-benar mengagumkan keadaan orang beriman itu. Jika mengalami kelapangan, dia bersyukur. Jika mengalami kelapangan, ia mendapatkan ilmu. Sebaliknya, jika ditimpa kesulitan, ia bisa sabar. Jika ditimpa kesulitan, ia mendapatkan hikmah-hikmah ilahiyah. Kalimat yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di kitab Al-Anwar Qudsiyah itu ini mengambil dari Al-Quran surat Al-Jin ayat 28. Kalau redaksi lengkapnya di surat tersebut adalah sebagai berikut. Liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dia menghitung segala sesuatu satu persatu, ya, dengan teliti tadi. Ini coba sedikit kita kupas ayat ini. Ayat liya'lama an qad ablahu, agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhannya. Nah, ayat ini ya menjelaskan tentang tujuan Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalahnya. Nah, seorang utusan dalam menyampaikan risalah ini bukan sebagai tugas formal. Jadi seorang rasul menyampaikan tugas risalah. Ini bukan, dia tidak melihat ini sebagai tugas formal. Tapi mereka menyampaikan risalah sebagai manifestasi dari cinta dan pengabdiannya kepada Allah. Ini perlu kita renungkan. Begitu juga dengan pewaris para nabi. Mereka menyampaikan risalah. Ini bukan dalam rangka menyampaikan tugas formal. Karena kayak kedinasan itu, bukan. Tapi mereka itu menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran, meneruskan ajaran Rasulullah, dan seterusnya itu bukti cinta dan pengabdiannya kepada Allah dan Rasulullah. Ya, mestinya sedemikian itu juga kita. Ketika kita disuruh, ini bukan berhenti kemudian kita hanya menyampaikan atas suruhan. Ini bisa dipahami ya. Berhenti pada ya karena disuruh kemudian disampaikan. Tapi menyampaikan apa yang disuruhkan
itu karena bukti cinta dan pengabdiannya. Ini dasar dari ketika kita melaksanakan kewajiban, tugas, dan seterusnya. Dasarnya adalah bukti cinta dan bukti pengabdian. Karena mereka melakukannya, para rasul itu melakukan tugas risalah itu ya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang sebegitu besar. Oleh karena itu kalimat wa ahata bima ladaihim, kalau diterjemahkan, dan dia meliputi segala apa yang ada pada para rasul. Allah meliputi segala apa yang ada pada rasul. Artinya Allah memiliki pengetahuan menyeluruh tentang segala sesuatu. Ya termasuk apa yang ada di dalam diri para rasul. Oh, ini menjalankan tugas benar. Karena bukti cintanya, karena bentuk pengabdiannya, bentuk penghambaannya. Nah, Allah mengetahui segala apa yang ada pada diri Rasul ini juga, sampai ditulis ini, sampai difirmankan ini. Ini bentuk penegasan Allah bahwa risalah yang dibawa oleh para Rasul itu benar adanya. Oleh karena itu, jika kita tahu bahwa para Rasul, para utusan itu menyampaikan risalah yang benar-benar dari Allah, kita harus bisa menerima kebenaran itu. Kemudian ya dipahami dengan hati yang iman. Itu sedikit tentang ayat yang terkait dengan kalimat wa ahsa kulla syai'in adada. Ya, silakan dibuka sendiri nanti tafsir surat Al-Jin ayat 28. Kita lanjutkan. Ya'lamu sirra wa akhfa. Kalimat ini diambil dari surat Toha ayat 7. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Allah Maha mengetahui yang rahasia. Sekaligus Allah juga mengetahui yang akhfa. Akhfa itu yang lebih tersembunyi. Kata ya'lamu ini Allah mengetahui, ya, mencakup segala sesuatu yang tidak terbatas. Kemudian kata asir, ya, kita juga tahu kalau secara bahasa berarti rahasia. Ya'lamu sirra, Allah Maha mengetahui yang rahasia. Ini artinya rahasia yang diketahui oleh manusia itu sendiri, itu sir. Yang belum diungkapkan kepada orang lain. Yang kita rahasiakan. Yang hanya kita yang tahu, di pikiran kita, di niat kita, di perasaan kita, dan seterusnya. Segala yang belum diungkapkan dan belum diketahui oleh orang lain, itu Allah Maha tahu. Nggak ada yang tahu ini. Rahasia, saya sendiri yang tahu. Allah Maha tahu.
Nah, itu pengertian ya'lamu sirra itu. Wa akhfa. Akhfa itu diartikan yang lebih tersembunyi lagi. Ini si manusianya sendiri tidak tahu kalau akhfa itu. Kalau yang sir tadi, orang lain tidak tahu. Hanya kita yang tahu. Tapi kalau akhfa, kitanya sendiri juga tidak tahu. Itu Allah tahu. Hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang tidak disadari, hal-hal yang berada di alam bawah sadar dan lain sebagainya, yang kita tidak tahu, Allah tahu. Maka akhfa bisa diartikan pengetahuan yang tidak hanya meliputi hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga aspek-aspek spiritual dan moral yang mendalam. Yes. Yang jauh di lubuk hati kita, di alam bawah sadar kita, misalkan begitu. Masa depan kita, takdir kita ke depan, kita tidak tahu. Allah tahu. Jadi sering sebagian ulama ketika menafsiri ya'lamu sirra wa akhfa. Akhfa ini dikaitkan dengan takdir dan ketentuan Allah, qada Allah yang tidak diketahui oleh manusianya itu sendiri. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini juga diambil dari surat Ghafir ayat 19. Allah mengetahui mata yang khianat atau pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada atau yang disembunyikan oleh hati. Itu Allah tahu. Kha'inatal a'yun, ini pengkhianatan mata atau pandangan mata yang khianat. Biasanya mata yang khianat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tentu tujuannya tidak baik. Misal, jadi memandang kepada segala sesuatu yang diharamkan tanpa izin, atau melirik dengan maksud tidak baik tanpa sepengetahuan orang lain, atau menipu, bahkan menipu dengan pandangan, di pura-pura tidak melihat padahal melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang tidak ada orang yang tahu. Nah, Allah tahu ini mata berkhianat. Jadi mungkin begitu pentingnya indera penglihatan itu sampai difirmankan oleh Allah. Nah, pandangan fisik. Jadi pengkhianatan di sini tidak berhenti pada pandangan fisik. Ini juga bisa menyangkut apa yang ada di balik hatinya, di balik pikirannya. Maksud pikiran, niat hati yang tidak baik yang menyertai pandangan itu. Ini juga termasuk mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, apa saja yang disembunyikan oleh hati. Banyak. Apa saja yang disembunyikan oleh hati kita masing-masing. Perasaan, niat. Yes. Nah, itu semua Allah tahu. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu.
bahkan yang paling tersembunyi, di lubuk hati kita yang paling dalam. Allah Maha tahu. Dari kalimat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah benar-benar Maha melihat dan Maha mengetahui. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan perbuatan kita yang tampak oleh lahiriah, oleh indera lahir. Kita juga tidak bisa menyembunyikan niat yang ada di dalam hati kita. Dari sinilah kemudian kita diperintahkan untuk menjaga hati dan menjaga pandangan. Jika kita berkeyakinan bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa tahu gerak-gerik kita, niscaya kita akan benar-benar bagaimana menjaga hati dan pandangan. Yang kedua, dengan kuatnya pemahaman kita bahwa Allah Maha tahu dan Maha melihat, ini sama dengan kita diingatkan, ada peringatan jangan melakukan maksiat dan dosa secara sembunyi-sembunyi. Karena percuma. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Yang ketiga, kita dituntut untuk ikhlas di dalam beribadah, murni karena Allah. Yang keempat, Allah akan mengadili seadil-adilnya. Karena Allah Maha mengetahui, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sekecil apapun perbuatan, baik itu baik maupun tidak baik, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Dari sinilah ketika kita berlaku tidak baik, kita akan berhadapan dengan keadilan Allah. Kaifa la ya'lamu syai'an khalaqah? Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui sesuatu yang telah Dia ciptakan? Ini jelas pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena kalimat yang diungkapkan ini merupakan argumen logis dalam Al-Quran yang menegaskan kesempurnaan ilmu Allah atas segala sesuatu yang diciptakan. Logikanya gini, Allah adalah sang pencipta segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, mustahil Allah tidak tahu apa yang Dia ciptakan. Yang namanya pencipta pasti mengetahui ciptaannya. Kita saja membuat karya apa, menciptakan apa, kita tahu. Plus minus, kelebihan dan kekurangannya, apa yang kita buat. Apalagi Allah. Dari sini, kita harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita. Tidak mungkin Allah tidak tahu atas keadaan kita. Allah yang menciptakan kita, tidak mungkin Allah tidak memperhatikan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir.
Ini juga ada di surat Al-Mulk ayat 14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan? Ya, nggak mungkin. Nah, dari sini kemudian ketika kita sudah semakin meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, ketika kita mengalami satu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, sebenarnya sudah kita diajari. Kita tinggal berserah diri kepada Allah. Coba perhatikan surat Al-Mulk ayat 14. Setelah kalimat ala ya'lamu man khalaq ditutup wa huwal latiful khabir. Allah itu maha latif, maha lembut, yang tidak bisa diungkapkan. Al-Khabir, yang maha maha melihat, mewaspadai. Nah, dengan wahuwal latiful khabir, ini saja sudah cukup untuk menjadi hiburan bagi siapapun yang ketika mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika ditimpa musibah, bala, ujian, dan seterusnya. Alimal asya'a qabla wujudiha. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum keberadaannya. Ini jelas. Jadi sebelum sesuatu itu ada, Allah sudah tahu. Tsumma aujadaha ala haddi ma alimaha. Kemudian dia menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia ketahui tentangnya. Jadi gak ngawur. Allah menciptakan segala sesuatu itu gak ngawur. Semuanya berdasarkan ilmunya. Falam yazal aliman bil asya, maka dia senantiasa mengetahui segala sesuatu. Sebelum diciptakan sesuatu itu, Allah sudah tahu. Nah, kemudian terus pengetahuan Allah tentang yang diciptakan itu, Allah terus tahu. Gak ditinggal geledak, enggak. Lam yatajaddad lahu ilmun inda tajaddudil asya'i bi ilmi. Tidak ada pengetahuan baru bagi Allah ketika segala sesuatu mengalami pembaruan dengan pengetahuannya. Ini kita harus tahu bahwa ilmu Allah dari dulu hingga nanti sampai kapanpun tidak pernah mengalami perubahan. Tidak pernah mengalami pembaharuan. Dari awal hingga akhir Allah Maha tahu. Tidak ada tambahan. Oh, tambah tahu? Enggak. Oh, berkurang taunya? Enggak. Berubah taunya? Enggak. Atqanal asya'a wa ahkamaha. Dia telah menyempurnakan segala sesuatu dan menjadikannya kokoh atau penuh hikmah. Setelah diciptakan, ini kemudian Allah menyempurnakan segala sesuatu itu dan menjadikannya kokoh atau menjadikannya penuh hikmah. Di atqana ini kesempurnaan ciptaan.
menyempurnakan. Segala apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya dalam keadaan sempurna. Ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, tidak iri, hasut kepada orang lain. Masing-masing kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Kenapa si A ini hitam? Kenapa si B ini merah? Kenapa si C ini putih? Sama, semuanya tanpa terkecuali diciptakan dalam keadaan sempurna. Oleh karena itu, orang yang memahami bahwa dirinya diciptakan dalam keadaan sempurna, ini secara fisik, bahkan secara lahir dan batin, ia tidak akan pernah ada niatan, maksud merubah bentuk fisiknya. Nah, setelah diciptakan dalam keadaan sempurna, setiap makhluk ini juga diciptakan sesuai dengan fungsi, peran, dan tujuannya masing-masing. Secara garis besar, setiap hamba diciptakan dengan satu maksud tujuan, bangsa jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi fungsi, maksud, tujuan masing-masing person individu sendiri-sendiri. Itu garis besarnya. Yang mengarah ya pada pengabdian dan penghambaan. Ya. Organ tubuh kita ya. Organ tubuh kita itu berfungsi sendiri-sendiri. Dan semuanya presisi. Ini ya kesempurnaan ciptaan itu. Maka tidak ada satupun makhluk yang diciptakan tidak dalam bentuk yang sempurna dan tidak dalam fungsi yang optimal. Tidak ada. Dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Setelah diciptakan itu, diperindah oleh Allah. Terus diperindah. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, ini harus kita renungkan bahwa setelah kita diciptakan, kemudian Allah terus-menerus memperindah kita. Ini isyarat bahwa kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan paling sempurna, harus terus-menerus berusaha mensucikan jiwa kita. Kenapa? Manusia itu tidak hanya bentuk fisik. Yang dari tanah itu menjadi bentuk fisik. Tapi manusia itu juga ada ruhaninya, ada spiritualnya. Nah, proses perjalanan manusia mulai lahir sampai meninggal dunia, ini adalah proses kembali ke Allah. Dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kembalinya nanti juga harus dalam keadaan fitrah. Ruh
yang diturunkan ke jasad, yang aslinya ini adalah suci, kemudian terkotori oleh duniawi dan lain sebagainya. Ya inilah yang harus dibersihkan. Inilah maksud tujuan Allah menciptakan manusia mulai dari tanah tadi. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, di samping Allah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dalam keadaan yang sempurna, penciptaan manusia ini juga didasarkan pada hikmah. Oleh karena itu, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan tanpa alasan. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang diciptakan sia-sia, tidak berfungsi. Jadi setiap ciptaan ini memiliki hikmah tersendiri. Bahkan hal yang terkecil, hal yang remeh-temeh dalam pandangan kita, hal yang sepele, debu misalkan, nyamuk atau apapun lah, semuanya memiliki peran dan fungsi serta tujuannya masing-masing. Ya ayatnya ya dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila tadi. Jadi dari ayat itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala ciptaan Allah itu memiliki tujuan dan tidak ada yang diciptakan tanpa makna atau sia-sia. Ya'lamul kulliyati wal juz'iyati alal itlaq. Dia mengetahui segala sesuatu baik yang umum maupun yang khusus secara mutlak. Kita semua tahu bahwa pengetahuan Allah itu menyeluruh, bersifat umum maupun bersifat khusus, kuliyat maupun juz'iyat dan seterusnya. Kita lihat di ayat Al-Quran. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang kecuali dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini aja sudah cukup. Bahwa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Pengetahuan Allah tidak terbatas pada apa yang terlihat, tapi juga mencakup apa yang tersembunyi. Kemudian ayat ini yang penting, Allah selalu hadir dan mengetahui setiap interaksi dan percakapan. Tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat. Kalau 2 orang berbicara, yang ketiga Allah. 4 orang, yang kelima Allah. 10 orang, yang ke-11 Allah. Nah, dari sini kemudian ya kita menjadi tahu bahwa benar-benar tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Dan
kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan, perbuatan, dan ucapan kita. Fahuwa alimul ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun. Ini juga diambil dari surat Al-Mu'minun ayat 92. Kata alim, kita tahu bahwa ya Allah Maha tahu, dan pengetahuan Allah itu bersifat menyeluruh dan tidak terbatas. Allah mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Gaib itu yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh manusia. Itu gaib. Jangan gaib itu ya kayak genderuwo, tapi itu gaib itu masa depan, rahasia hati, terus ya yang berada di luar alam syahadah ini, alam-alam spiritual. Ya, pokoknya yang tidak bisa diindra oleh indera lahir. Sementara yang syahadah itu yang bisa diindra. Di alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang tidak terlihat dan yang terlihat, yang tampak. Ini tidak hanya tahu, Allah sekaligus memahami makna dibalik yang diketahui. Misalkan gini, sampean tahu ada peristiwa kecelakaan di Surabaya. Paling sampean hanya tahu aja, oh tadi ada kecelakaan. Nah, maha taunya Allah itu di samping tahu juga paham makna dibalik setiap peristiwa itu. Kemudian fata'alallahu amma yusyrikun. Ini yang harus juga kita ketahui bahwa fata'ala, Allah itu maha tinggi. Namanya maha tinggi itu ya berada di atas segala sesuatu. Ketinggian Allah ini dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Yang seringkali kita tahu hanya dalam kekuasaannya, seluruh sifat-sifatnya maha tinggi. Oleh karena itu, Allah tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Allah tidak butuh makhluknya untuk mencapai tujuan, untuk menjalankan rencana, dan seterusnya. Allah tidak butuh makhluknya. Karena Allah adalah sumber segala sesuatu yang tidak bisa diumpamakan dan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, fata'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setidaknya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ya, memang tidak ada Tuhan kedua. Karena orang yang membandingkan Allah, orang yang menyamakan Allah, orang yang menyerupakan Allah, orang yang syirik, mensekutukan Allah, itu sama dengan merendahkan Allah, meremehkan Allah, tidak meninggikan Allah. Nah, dari situlah dosa yang tidak bisa diampuni itu. Makanya kenapa syirik itu tidak bisa diampuni? Karena dengan menyekutukan itu sama dengan merendahkan Allah. Sama dengan ya meremehkan Allah, menghina Allah dan seterusnya. Padahal Allah maha tinggi. Jadi kita harus
menjaga diri kita. Terus-menerus belajar memahami, mengenali Allah dengan benar dan baik, agar kita benar-benar tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Karena syirik itu ya tidak hanya lahiriah, di pikiran, di konsep, dan masih banyak lagi yang kita harus terus belajar agar ya dosa-dosa syirik, baik yang kecil maupun yang besar, baik syirik khafi maupun syirik jali, ini terus-menerus harus ya kita jauhkan dari diri kita. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi itu ya seperti riya, itu syirik khafi. Ketika kita beribadah karena sesuatu, tidak karena Allah, itu ya syirik khafi. Nah, yang syirik jali ya yang terang-terangan, menomor sekiankan Allah. Mudah-mudahan sedikit pemahaman kita materi tentang sifat ilmu Allah ini menjadikan kita diberikan tambahan pengetahuan oleh Allah, semakin mengenal Allah dari sisi sifat ilmunya, bahwa Allah benar-benar maha tahu dan pengetahuan Allah benar-benar sempurna dan menyeluruh. Dari sini kita terus belajar untuk bagaimana agar kesadaran kita akan maha taunya Allah ini lekat di dalam hati kita masing-masing, sehingga kapanpun dan dimanapun kesadaran kita bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa menghitung setiap amal perbuatan kita, Allah senantiasa mencatat setiap amal perbuatan kita, dan seterusnya. Ini dari waktu ke waktu kesadaran seperti itu terus menaik, dan menaik, hingga kita benar-benar yakin bahwa kita mencukupkan Allah saja yang tahu. Wa kafa billahi alima. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum minal muwahhidin wa minas sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.